Otak adalah aset terbesar manusia. Merusaknya dengan racun adalah pengkhianatan terhadap potensi diri. Pernah nggak sih kamu ngerasa makin susah fokus, padahal nggak lakuin hal berat? Atau makin gampang lupa hal-hal kecil yang dulu kamu hafal di luar kepala? Pernah mikir kenapa belakangan ini otak rasanya kayak kabur terus, padahal umur masih muda? Kalau iya, hati-hati, bisa jadi itu sinyal halus bahwa otakmu mulai menurun, dan kamu sendiri yang tanpa sadar mempercepat prosesnya. Bukan lewat kecelakaan atau penyakit, tapi lewat kebiasaan kecil yang kamu anggap wajar setiap hari. Karena faktanya, kamu nggak harus bodoh untuk kehilangan kecerdasan. Kamu cuma perlu hidup di mode autopilot terlalu lama. Dan gak usah basa-basi, kita langsung masuk ke pembahasan soal 7 hal yang tanpa sadar memperburuk otakmu. 1. Kena ilusi pintar digital. Walau setiap hari nonton video edukasi, dengerin podcast motivasi, baca caption penuh insight, tapi, berapa persen yang benar-benar kamu pikirkan ulang? Kalau semua informasi hanya mampir tanpa pernah diolah, kamu bukan sedang belajar. Otak itu seperti otot. Kalau cuma dikasih beban ringan tanpa pernah dipakai mengangkat, ia akan lemah, malas, dan kehilangan daya tahannya. Menelan informasi tanpa mencerna membuat kamu merasa sibuk belajar, padahal sebenarnya kamu cuma sibuk bingung. Kebiasaan ini bikin ilusi pintar, kamu tahu banyak, tapi nggak bisa menjelaskan ulang dengan jelas. Dan itu tanda bahwa informasi itu belum jadi milikmu. Maka mulai sekarang, berhenti jadi penonton pasif. Latih diri untuk bertanya, mengulang dengan kata-katamu sendiri, dan mengaitkan dengan hal yang kamu alami. Karena belajar bukan soal jumlah yang masuk, tapi kedalaman yang tinggal. 2. Kelamaan di zona nyaman. Ibaratnya gini, oke kamu jago pelajaran kelas 6 SD, tapi mau sampai kapan kamu kelas 6 SD terus? Apa kamu sadar, semakin lama kamu nggak ngelakuin hal baru, otakmu makin malas mikir? Zona nyaman itu manis di awal, tapi diam-diam mengikis tajamnya logika dan fleksibilitas berpikir. Otak yang terus diberi rutinitas yang sama akan berhenti tumbuh, dan justru mulai mengecilkan kapasitasnya sendiri. Neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk ulang koneksi, itu aktif saat kamu belajar, gagal, berpikir keras, atau mencoba hal baru. Tapi kalau kamu hanya melakukan hal yang kamu udah tahu, otakmu akan mati gaya. Dan dalam jangka panjang, ini bisa membuat kamu sulit beradaptasi, lambat berpikir, bahkan gampang panik saat dihadapkan dengan hal baru. Maka kalau kamu merasa hidup baik-baik saja tapi otak terasa makin tumpul, mungkin kamu bukan damai, tapi sedang dibungkam oleh zona nyaman. Tantang diri, ubah rute kecil dalam keseharian, pelajari hal yang bikin frustrasi. Karena justru dari ketidaknyamanan, otakmu tumbuh jadi lebih tajam. 3. Menghindari kebosanan. Setiap kali bosan, kamu buru-buru buka HP. Nggak ada notifikasi pun tetap kamu scroll. Asal jangan diam. Padahal, di momen-momen kosong itulah otak sebenarnya diberi ruang untuk bernafas, menyambung ide, dan menciptakan koneksi baru. Tapi kalau tiap detik kamu isi dengan distraksi, otak tak pernah punya waktu untuk berpikir mandiri. Kebosanan adalah ruang kosong yang sangat penting. Disitulah imajinasi tumbuh, refleksi hidup muncul, dan solusi kreatif terbentuk. Orang-orang yang otaknya tajam bukan yang paling sibuk, tapi yang tahu kapan harus diam dan berpikir. Sayangnya, sekarang banyak orang takut sepi karena sudah terlalu nyaman dengan impuls. Kalau kamu ingin otakmu kuat dan tajam, latihlah diri untuk tidak selalu mengisi kekosongan. Duduk tanpa layar, jalan tanpa headset, atau mandi tanpa musik. Dan biarkan otakmu bekerja tanpa distraksi. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu sedang membiarkan otak kembali menjadi otak. 4. Begadang tanpa menyesal. Kamu begadang demi produktif, nonton, main game, atau sekadar scroll sampai lupa waktu. Lalu paginya, kamu bilang, nggak apa-apa, nanti bisa dibayar tidur siang. Tapi yang sering kamu lupakan adalah, otakmu bukan sekadar butuh tidur, dia butuh fase tidur yang benar. Begitu kamu kekurangan tidur, terutama deep sleep, otak kehilangan waktu untuk membersihkan racun, memperkuat memori, dan merapikan koneksi antar informasi. Akhirnya, kamu merasa gampang lupa, susah fokus, mood naik turun, bahkan sulit bikin keputusan. Dan yang lebih ngeri, efek ini numpuk. Orang sering bangga bisa kuat begadang, padahal yang sesungguhnya terjadi, mereka sedang memangkas kekuatan memorinya sendiri secara perlahan. Tidur bukan kelemahan, tapi salah satu bensin eksklusif bagi otak. Jadi kalau kamu masih nganggep tidur itu buang waktu, jangan kaget kalau nanti otakmu mulai error tanpa peringatan. 5. Kebanyakan multitasking. Kamu ngerjain tugas sambil buka YouTube,
balas chat sambil baca artikel, makan sambil scroll TikTok, terus bilang, aku tuh tipe multitasking. Tapi faktanya, otakmu nggak benar-benar bisa fokus kedua hal sekaligus. Yang terjadi adalah kamu sedang melompat-lompat. Dan setiap lompatan itu menghabiskan energi kognitif. Otak jadi lebih cepat lelah, lebih banyak salah, dan kualitas pemrosesan informasi menurun drastis. Kamu memang merasa sibuk, tapi hasilnya dangkal, gampang lupa, dan bikin otak kebiasaan bekerja setengah-setengah. Yang lebih parah, semakin sering kamu multitasking, semakin sulit kamu menikmati deep focus, kondisi di mana otak bekerja optimal. Dan tanpa deep focus, kamu kehilangan kemampuan berpikir mendalam, menganalisis, dan menyelesaikan masalah kompleks. Jadi kalau kamu ingin mempertajam otak, berhentilah membagi perhatian. Fokus itu kekuatan langka, dan kamu harus melatihnya kembali. 6. Konsumsi konten instan berlebihan. Scroll video pendek, baca ringkasan cepat, dengar penjelasan 60 detik, dan kamu merasa sudah belajar banyak hari ini. Tapi hati-hati, otak yang terlalu sering dikasih informasi instan akan kehilangan nafsu untuk berpikir panjang. Seolah semuanya harus cepat, padahal pemahaman itu butuh proses. Konten instan bukan musuh, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, ia mengubah struktur otak secara halus. Kamu jadi gampang bosan, sulit fokus lama, dan malas menghadapi hal yang butuh usaha berpikir. Bahkan, dopamin dari scrolling cepat bisa bikin ketagihan seperti candu, dan itu merusak ritme alami otak dalam memproses informasi. Bayangkan ini seperti kamu terus makan makanan cepat saji, cepat kenyang, tapi nggak bernutrisi. Begitu juga otakmu, penuh, tapi kosong. Maka belajar menahan diri. Nikmati proses membaca panjang, menonton pembahasan mendalam, atau berdiskusi pelan-pelan. Karena otak yang kuat bukan dibentuk dari kecepatan, tapi dari kedalaman. 7. Jarang menggunakan ingatan. Setiap hal langsung dicatat atau diserahkan ke AI. Praktis? Iya. Tapi lama-lama, otak kehilangan fungsi dasarnya. Mengingat dan mengolah informasi secara mandiri. Ini seperti membiarkan otot-otak lemas karena nggak pernah diajak latihan. Saat kamu terlalu bergantung pada alat luar untuk mengingat, kamu melatih otak untuk pasif. Akibatnya, kamu jadi gampang lupa bahkan untuk hal-hal sepele. Bukan karena kamu pelupa, tapi karena kamu sudah berhenti percaya pada daya simpan otakmu sendiri. Coba sesekali latih diri, hafalkan nomor, nama, atau rute jalan tanpa bantuan. Mainkan kembali cerita di kepalamu setelah membaca. Ingat daftar belanja tanpa menulis. Kecil, tapi ini seperti push-up harian untuk daya ingat. Karena kemampuan mengingat itu bukan warisan genetik, tapi hasil latihan yang terus-menerus. Kesimpulan, kamu nggak akan kehilangan otakmu secara tiba-tiba. Tapi kamu bisa perlahan jadi tumpul dan kehilangan rasa penasaran. Tanpa sadar, tanpa gejala keras, dan yang paling bahaya, kamu tetap merasa baik-baik saja. Ketujuh kebiasaan tadi bukan dosa besar, tapi mereka menggerogoti kualitas berpikirmu sedikit demi sedikit. Jadi mulai sekarang, perlakukan otakmu seperti aset paling berharga. Latih ia, ajak ia frustrasi, bosan, berpikir keras, dan diam dalam. Karena kecerdasan bukan bawaan lahir, tapi hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu ulang tanpa pamrih, setiap hari.